Shalom, selamat pagi, pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, keluarga Hati Kristus, keluarga masa depan cerah Manokwari, Papua Barat, yang berada di Jalan Kemudan, Swapen Perkebunan. Senin 20 Mei 2024. Oleh anugerah Tuhan kita berkumpul. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya tetap mengajak mari kita datang untuk mengagungkan Dia, meninggikan Dia, memuliakan Dia, sebab Dia Raja di atas segala-galanya. Mari kita bermazmur kepadanya. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena namamu, engkau akan menuntun dan membimbing aku. Mazmur pasal 31 ayat 3 dan 4. Mari kekasih Kristus, kita sama-sama berdoa, memohon tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari kitab Injil Markus pasal 6 ayat 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Markus pasal 6 ayat 34. Kepemimpinan merupakan pengaruh dan bukan sekadar suatu jabatan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Pagi ini kita akan bahas masalah kepemimpinan. Yang saya ingatkan kepada kita semua, termasuk diri saya, bahwa sesungguhnya setiap pribadi kita adalah pemimpin. Ingat, setiap pribadi kita adalah pemimpin. Sebab itu betapa pentingnya, saudara, kalau kita sendiri tidak bisa memimpin diri kita, bagaimana mungkin kita bisa memimpin orang lain? Jadi sekali lagi saya ingatkan, Bapak Ibu saudara-saudaraku, setiap pribadi adalah pemimpin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, apabila pemimpin yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya akan menyebabkan persoalan, maka mereka yang bertanggung jawab akan mendatangkan kesejahteraan. Pentingnya tanggung jawab dalam kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan pengaruh dan bukan sekadar suatu jabatan. Kepemimpinan merupakan pengaruh dan bukan sekadar suatu jabatan. Tidak semua orang yang menduduki jabatan kepemimpinan adalah benar-benar seorang pemimpin. Hanya bila ia membawa dampak di dalam hidup orang lain, barulah yang bersangkutan patut disebut sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin bisa memberi dampak negatif, positif. Kita di dalam Kristus, kita harus memberikan dampak yang positif. Dampak ini
dapat bersifat positif maupun negatif. Seorang pemimpin yang melalaikan tanggung jawabnya akan membawa dampak yang negatif. Sedangkan orang yang bertanggung jawab akan menghasilkan pengaruh yang positif. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kaitan antara sikap bertanggung jawab dalam diri seorang pemimpin dengan pengaruh yang ia hasilkan melalui kehidupannya, ini dapat dilihat di dalam Injil Markus pasal 6. Di situ dicatat tentang hati Yesus yang digerakkan oleh belas kasihan karena melihat orang banyak yang hidup menderita, yaitu seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Hal ini menunjukkan bahwa selama ini orang banyak tersebut dipimpin oleh mereka yang tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai gembala. Sebagai akibat, kehidupan orang-orang tersebut dalam keadaan yang terlantar. Sedangkan Yesus adalah gembala yang bertanggung jawab, sehingga orang yang dilayaninya akan mengalami hidup yang sejahtera. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, biar pagi hari ini kita kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita belajar dari pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita boleh mengintrospeksi diri sebagai seorang pemimpin. Sudahkah kita memiliki tanggung jawab yang positif dalam kepemimpinan kita? Atau kita hanya mau jabatannya saja? Kita hanya mau nama sebagai seorang pemimpin. Tapi yang kita harapkan bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk pribadi kita. Biarlah pagi hari ini dan ke depan kita boleh merubah mindsetnya kita untuk mengerti arti seorang pemimpin yang membawa makna bagi kerajaan surga. Sehingga kita sebagai pemimpin merupakan pengaruh dan bukan sekadar suatu jabatan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah diri kami agar kami dapat hidup bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang Engkau berikan kepada kami. Supaya dengan demikian kami dapat membawa pengaruh yang positif bagi lingkungan tempat Engkau menaruhkan diri kami. Bahkan secara pribadi ataupun dalam hidup rumah tangga kami, di tempat pekerjaan kami. Engkau telah memberi teladan dalam hidup yang bertanggung jawab. Seperti seorang gembala yang senantiasa memelihara domba-dombanya. Demikianlah Engkau telah memperlakukan umat-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang sangat besar tersebut atas hidup kami. Kepadamu kami berharap. Mengawali hari ini, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuntunlah hidup kami di jalan-Mu yang benar itu. Sesuai dengan janji-Mu, bawalah diri kami kepada rumput yang hijau, dan bimbinglah kami ke air yang tenang. Sehingga hari ini dapat kami lewati dengan hati yang limpah dalam damai sejahtera. Jagailah diri kami dengan kasih setia-Mu. Jangan biarkan kami terjerumus ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Berkatilah semua yang kami kerjakan pada hari ini dengan keberhasilan. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat. Tuntun kami berjalan sejajar dengan firman-Mu dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Kembali pada pagi hari ini kami juga mengucap syukur dan terima kasih untuk semua saudara, keluarga, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, rekan-rekan yang berada di Jalan Kemundan, Swapen Perkebunan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan memberkati setiap pribadi boleh berdiri sebagai seorang pemimpin yang memberikan pengaruh yang positif
dan bukan sekadar suatu jabatan. Sehingga setiap pribadi boleh memimpin dirinya dalam kebenaran dan boleh memimpin spesial keluarga mereka masing-masing. Tuhan berkati. Biarlah hari ini, sepanjang hari ini, apa yang mereka kerjakan itu boleh berhasil dengan baik dalam pimpinanmu. Berkati sebuah usaha pekerjaannya, semua pelayanan, bahkan pendidikan daripada anak cucu diberkati dalam kemenangan. Bapa, terima kasih untuk kebaikanmu, kekuatanmu, yang Engkau berikan kepada kami lewat Roh Kudus-Mu, membawa hasil yang positif kepada setiap kami. Terima kasih, Bapa, lindungi wilayah kami ini dengan kebenaran-Mu. Setiap roh agamawi, roh adat istiadat, roh-roh yang berlawanan daripada Engkau, roh yang tidak memuliakan Engkau, segala roh pemberontakan, roh mabuk-mabukan, roh persinahan, roh perkelahian, roh pencurian yang ada di wilayah ini, hamba ikat dan putuskan. Hamba tolak keluar dari wilayah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba merebut setiap jiwa yang ada di wilayah ini bagi kerajaan surga. Biar setiap lutut bertekuk lutut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus Mesias, Yesus Kristus anak Allah yang hidup. Bapa, berkati semua kami bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Berdoa memberkati mereka yang berulang tahun hari ini. Tuhan berkati mereka dalam usia yang baru ini. Biar mereka semakin mengasihi Engkau. Mereka semakin sungguh taat setia menjalankan tugas fungsi mereka di mana Engkau tempatkan mereka, di mana Engkau percayakan mereka berada di muka bumi ini. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu kepada mereka, dan terima kasih untuk berkat umur panjang yang Tuhan sediakan kepada mereka. Hamba juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi mereka yang sedih, yang lemah, yang dalam keadaan sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba minta kasih-Mu yang tidak terbatas itu menjamah seluruh kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuasa darah anak domba Allah yang telah tercurah di Kalvari mengalir, memenuhi setiap tubuh, setiap organ-organ tubuh yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah terjadi pemulihan, kesembuhan kembali terjadi oleh bilur Yesus bagi mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, buka hatimu dan terima kesembuhan itu. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara sembuh saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih buat kekuatan-Mu, buat kasih-Mu bagi setiap mereka yang lemah, dan Tuhan kuatkan mereka kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Berkati semua tugas, usaha, bisnis, pekerjaan mereka dengan kemenangan. Buka jalan bagi segala kebutuhan mereka ya Allah dalam pergumulan-pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan kepada umat Tuhan yang berada di Jalan Kemundan, Swapen Perkebunan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kembali hamba juga berdoa memberkati semua saudara-saudara pemirsa Hati Kristus yang bersama-sama dengan hamba secara online di pagi hari ini. Hamba berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan, hamba minta kasih Kristus turun melimpah atas hidup hamba-Mu. Bahwa hidup hamba-Mu berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, dalam ketaatan. Sebagai seorang pemimpin akan menunjukkan pemimpin yang memberi pengaruh positif kepada orang-orang yang ia pimpin. Teristimewa kepada anak cucunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadinya dengan kesehatan yang terbaik, sehingga dia boleh terus memuliakan Tuhan setiap saat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk boleh menjadi berkat. Pagi ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Christian Patiran bersama dengan istri kekasih Ibu Uce Lololuan yang berada di kota Jayapura. Tuhan, Engkau yang memanggil kedua hamba-Mu sebagai alat-Mu, sebagai hamba-Mu. Tuhan, biarlah urapan baru turun bagi kedua hamba-Mu pagi hari ini. Kekuatan yang maksimal turun bagi kedua hamba-Mu pagi hari ini.
otoritas, wibawa Allah turun menyertai kedua hambamu pagi hari ini. Berkati kedua hambamu menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, menjadi pemimpin yang memberikan pengaruh positif kepada orang-orang yang mereka pimpin. Berkati kedua hambamu dengan kesehatan yang terbaik, sehingga kedua hambamu terus bersyukur kepada Engkau. Berkati juga hidup pribadi kedua hambamu dan spesial kepada hidup keluarga daripada anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Tuhan berkati semua tugas pekerjaan daripada anak-anak dalam kemenangan. Demikian juga Tuhan berkati pendidikan daripada anak cucu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidup kedua hambamu untuk terus menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pagi ini hamba juga berdoa bagi hambamu, Ibu Diana De Freitas, yang berada di kota Sorong. Tuhan juga memberkati hambamu, bahwa hidup hambamu terus berjalan dalam ketaatan, dalam kesetiaan. Buat hidup hambamu tetap tunduk dan taat dalam firman-Mu, dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Jadikan dia sebagai seorang pemimpin yang memberikan pengaruh positif kepada semua orang yang ia pimpin. Dan dia boleh menjadi saksi berkat bagi suami kekasih, Bapak Rocky Alan Paulus, dan juga ketiga anak tercinta, Yemima, Reinhard, dan Gevariel. Tuhan menolong mereka hidup di dalam kebenaran. Satukan hati mereka, hidup damai, sukacita dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati semua tugas, pekerjaan, usaha bisnis mereka masing-masing. Dan Tuhan terus buka jalan dalam kebutuhan-kebutuhan mereka hari-hari ini. Tuhan sediakan yang terbaik atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk pendidikan bagi Yemima dan Reinhard. Terima kasih kekuatan-Mu memberikan keberhasilan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan hati yang takut akan Tuhan bagi kedua anak ini untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Pergaulan mereka memiliki pergaulan yang takut akan Tuhan. Terima kasih, berkati pertumbuhan kesehatan daripada Gevariel, sehingga dia boleh mengalami pertumbuhan yang kuat, yang sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kasih Tuhan turun atas ketiga anak ini dan pakai ketiga anak ini sebagai hamba-hambamu, sebagai alat-alatmu bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih. Terpujilah Tuhan. Demikian pagi hari ini, hamba berdoa memberkati hambamu, Ibu Ripka Mariam Bat Momolin Renyaan, yang berada di kota Fakfak. Tuhan terima kasih perlindungan-Mu kepada hambamu. Pakai hidup hambamu terus boleh menjadi panutan teladan di dalam kepemimpinannya, yang mendatangkan hal-hal yang positif di dalam kepemimpinannya, mulai dari dirinya dan juga kepada banyak orang. Berkati pribadinya terus boleh menjadi berkat bagi suami kekasih, Bapak Pendeta Edi Renyaan, dan juga kepada anak cucu kekasih. Tuhan mau mereka hidup dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Biarlah mereka boleh melihat panggilan-Mu. Mereka boleh melihat apa yang sedang Engkau kehendaki dari hidup mereka. Bahwa mereka tunduk dan taat kepada panggilan-Mu ya Allah. Sebab di saat mereka melakukan panggilan-Mu, melaksanakan apa yang harus mereka laksanakan bagi kemuliaan hidup mereka, Engkau angkat menjadi pimpinan yang takut akan Tuhan. Berkati mereka dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapak. Berkati juga spesial kepada anak kekasih mereka, Ayu Olivia Renyaan, yang masih dalam mengikuti tes kepolisian. Tuhan berkati dia, lindungi, pelihara. Jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan berikan takut akan Tuhan selalu ada dalam kehidupan Ayu Olivia Renyaan, sehingga dia mengerti siapa dia di hadapan Engkau ya Allah. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu kepada hamba-Mu Ibu Ripka Mariam Bat Momolin Renyaan dan keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hamba juga kembali berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Sentianur Sagala yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Sentianur Sagala, bahwa dia berjalan dalam kebenaran firman Tuhan.
Terima kasih buat kesembuhan yang Tuhan telah berikan bagi hamba-Mu. Biar dia tetap bersyukur hanya kepada Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih untuk rancangan yang Engkau berikan kepada hamba-Mu ini. Kalau Engkau telah memanggil ia berada di kota Manokwari, biar Tuhan dia tetap berjalan dalam ketaatan, dalam kesetiaan. Apa yang Engkau kehendaki, dia terus mengerjakannya dengan ucapan syukur dan bertanggung jawab kepada pribadi-Mu ya Allah. Sebagai seorang pemimpin, Tuhan berkati ia untuk memberi pengaruh dan bukan sekadar suatu jabatan. Berkati ia dengan hal-hal yang positif Bapa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupan kepemimpinannya. Berkati usaha pekerjaan bisnisnya dalam keberhasilan. Jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu semakin luar biasa bagi hormat kemuliaan-Mu. Demikian pada pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, hamba juga mau berdoa memberkati hamba-Mu, Ibu Sonya Magdalena Tekol, yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebagai seorang pemimpin, berikan hati yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, bukan kepada manusia. Berkati pribadinya, menjadi berkat bagi suami kekasih, Bapak Evangelis Adolf Rahmat Silubun, dan kedua anak tercinta, Troy dan Sophie. Tuhan bawa hidup mereka sekeluarga, tunduk dan taat kepada kebenaran firman Tuhan, dan terus boleh menjadi berkat, panutan, teladan kepada banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang mereka kerjakan, Tuhan turut campur tangan, berikan kekuatan, kemampuan, hikmat, sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas mereka dengan benar. Nama Tuhan dipermuliakan. Ajar mereka untuk tetap mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat yang mereka peroleh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kedua anak kekasih, Troy dan Sophie, untuk hidup takut akan Tuhan, untuk tetap fokus kepada pendidikan mereka, sehingga mereka boleh berhasil dalam kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus boleh menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba kembali berdoa memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Kristom Kapisa, yang berada di kota Manokwari, selaku gembala jemaat daripada jemaat Victory Reremi. Tuhan berkati hamba-Mu. Engkau yang memanggil hamba-Mu, Engkau belum selesai dengan panggilan-Mu. Berkati hamba-Mu untuk tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Ajar hamba-Mu untuk hidup takut akan Tuhan, bukan malu hati kepada manusia, tetapi menghormati Engkau Bapa dalam panggilannya, sehingga dia boleh tahu persis sebagai seorang pemimpin, mengerti sebagai seorang pemimpin yang hidup takut akan Tuhan, yang akan memberi pengaruh yang positif, bukan sekadar suatu jabatan di mana Engkau tempatkan ia. Berkati pribadinya dengan kesehatan yang terbaik Bapa. Sakit penyakit yang mengganggu tubuhnya dalam bentuk apapun, hamba ikat dan putuskan. Semua sistem pekerjaan si jahat yang mengganggu tubuhnya, hamba hancurkan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan, menanam kembali kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan, kesembuhan daripada Yesus Kristus turun bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Kristom Kapisa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan kekuatannya kembali. Terima kasih Bapak, biar dia hidup bergantung sepenuhnya kepada Engkau sebagai hamba-Mu. Berkati pribadinya, menjadi panutan kepada istri kekasih, Ibu Yuliana Hai, dan juga kepada anak cucu mereka. Terima kasih, spesial Tuhan memberkati ketiga cucu kekasih, Switinia, Aprilia, dan Ani Wona, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih bahwa hidup hamba-Mu sungguh hidup takut akan Tuhan. Biar hamba-Mu terus komitmen dengan panggilannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu untuk terus boleh menjadi berkat bagi banyak orang demi kemuliaan Tuhan
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang Tuhan nyatakan kepada hamba-Mu, Bapak Pendeta Kristom Kapisa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih demikian pagi hari ini. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu. Berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik bagi hamba-Mu pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Sehingga lewat kekuatan ini dia boleh terus memuliakan Engkau, ya Allah. Bapak, terima kasih buat kepercayaan Engkau berikan kepadanya sebagai seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Sehingga hidup hamba-Mu memberi pengaruh yang positif kepada setiap orang yang ia pimpin. Spesial menjadi berkat, panutan kepada suami kekasih, Bapak Leona Stanley, dan juga kepada anak cucu kekasih, Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, bahkan Robin dan keluarga. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati tugas pekerjaan usaha bisnis daripada anak-anak mereka. Sehingga apa yang mereka kerjakan menjadi berhasil. Karena Tuhan tuntun mereka, Tuhan menyertai mereka. Bahkan Tuhan memberkati pendidikan daripada cucu-cucunya dengan hikmat-Mu ya Tuhan, dengan kepintaran-Mu. Sehingga mereka dapat menyelesaikan pendidikan mereka juga dengan benar dan berhasil. Tuhan terima kasih. Tuhan berkati hamba-Mu, Ibu Susiana Yani Liberty, untuk terus membawa hal-hal yang positif dalam kepemimpinannya secara pribadi, hidup rumah tangga, dan bermasyarakat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadinya dalam semua pelayanannya bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih. Pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Frederick Nampasnea Sosalisa yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Frederick Nampasnea Sosalisa. Hidup di dalam ketaatan firman Tuhan. Hidup menghormati panggilan-Mu. Hidup melaksanakan apa yang Engkau rencanakan dalam kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai seorang pemimpin, Tuhan bawa dia untuk hidup takut akan Tuhan. Sehingga dia mengerti fungsi tugas tanggung jawabnya dalam panggilan-Mu ya Allah. Dia akan menjadi seorang pemimpin yang memberi pengaruh yang positif dan bukan sekadar sebagai suatu jabatan. Tuhan berkati pribadinya menjadi teladan panutan dalam kebenaran kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, dan kepada orang-orang yang ia layani. Berkati ia dengan kesehatan yang terbaik, sehingga dia boleh terus memuliakan Tuhan. Berkati usaha pekerjaan bisnisnya dalam keberhasilan, dan Tuhan juga campur tangan dalam pergumulan-pergumulan yang ia hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semua hidup rumah tangga daripada anak-anaknya dalam kemenangan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini kembali hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, di dalam nama Yesus, bagi hamba-Mu, Bapak Daniel Wopairi, bersama dengan istri kekasih, Ibu Elsie Rawiyai, yang berada di kota Manokwari. Tuhan, Engkau yang memanggil kedua hamba-Mu ini sebagai alat-Mu, sebagai hamba-Mu. Tuhan, ajar mereka berdua sebagai seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang senantiasa memberikan pengaruh positif, bukan sekadar jabatan. Sehingga mereka akan berfungsi sebagaimana mestinya yang Engkau kehendaki. Pribadi kedua hamba-Mu menjadi panutan kepada anak-anak kekasih, Adelio, Alfredo, Adriel, dan semua orang-orang yang mereka pimpin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka dengan kesehatan yang terbaik, sehingga hidup rumah tangga ini, keluarga ini memuliakan Tuhan setiap saat. Berkati semua tugas pekerjaan mereka dalam kemenangan, dan spesial Tuhan memberkati ketiga anak mereka dalam pertumbuhan, kesehatan, dan pendidikan. Adelio dan Alfredo diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kerendahan hati dan takut akan Tuhan bagi hamba-Mu, Bapak Daniel Wopairi bersama dengan istri kekasih, Ibu Elsie Rawiyai, untuk mengutamakan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hamba-hamba-Mu bagi kemuliaan-Mu
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang Engkau nyatakan kepada hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pada pagi hari ini Bapa, hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Mary Sodak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Mary Sodak untuk hidup takut akan Tuhan, hidup melakukan apa yang Engkau kehendaki Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidup hamba-Mu sebagai pemimpin yang takut akan Tuhan, yang senantiasa mengutamakan Engkau lebih daripada segala sesuatu yang Engkau berikan kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat bagi suami kekasih, menjadi berkat kepada anak cucu, dan menjadi berkat bagi orang-orang yang Dia pimpin. Berkati pribadinya dengan kesehatan yang luar biasa Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hikmat Tuhan, kekuatan Tuhan menyertai hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu yang Engkau terus nyatakan kepada hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidup hamba-Mu untuk hidup menjadi berkat, menjadi pengaruh yang positif kepada orang-orang yang mereka pimpin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu yang Engkau percayakan kepada hamba-Mu Ibu Mary Sodak bersama suami dan juga bersama keluarga besar mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu, kemurahan, anugerah yang Engkau percayakan kepada hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pada pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Albert Bobanggu yang berada di Tobelo dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah urapan baru turun bagi hamba-Mu pagi hari ini. Wibawa Allah, kekuatan Allah, hikmat Allah turun bagi hamba-Mu pagi hari ini. Tuhan berkati hamba-Mu sebagai seorang pemimpin yang senantiasa memberikan pengaruh dan bukan sekadar suatu jabatan. Berikan hati takut akan Tuhan sehingga dia boleh terus menjadi berkat bagi istri kekasih Ibu Pendeta SK dan juga kepada anak cucu dan semua jemaat yang dipercayakan kepada hamba-Mu ini. Berkati mereka hidup dalam kebenaran demi kebenaran. Bahwa hidup hamba-hamba-Mu ini memberikan pengaruh yang positif sehingga orang-orang yang dipimpin memuliakan Tuhan setiap saat. Berkati mereka dengan kesehatan yang terbaik sehingga mereka terus memuliakan Tuhan lewat kesehatan yang mereka terima. Terima kasih Bapa. Berikan kesehatan, kesatuan dalam kebenaran bagi hidup pribadi, rumah tangga, dan semua jemaat, dan juga orang-orang yang mereka pimpin dimanapun. Tuhan, terima kasih. Pakai kedua hamba-Mu untuk terus boleh menyatakan kasih-Mu, kebenaran-Mu kepada semua orang dalam kepercayaan yang Tuhan berikan kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih atas semua kebaikan-Mu. Pakai hamba-Mu semakin luar biasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Niko Arwam selaku Gembala Jemaat Gereja Allah Baik Rendani, Manokwari. Berkati hamba-Mu terus hidup sebagai seorang pemimpin yang memberikan pengaruh positif kepada jemaat yang dipimpin. Tuhan berkati, Tuhan berikan pertumbuhan yang kuat sehat, perkembangan yang luar biasa bagi jemaatnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadi hamba-Mu menjadi berkat bagi istri kekasih Ibu Betty Manurung dan juga kepada anak-anak tercinta Derek, Kaho, Gabriel, Christine, Cassandra, dan terima kasih Bapa atas kasih-Mu di mana Engkau senantiasa memberkati mereka, spesial kepada anak Kaho, kesembuhan yang Tuhan berikan kepadanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka sekeluarga bagi kemuliaan Tuhan. Bapa, terima kasih
atas segala kebaikan-Mu, kemurahan anugerah-Mu kepada hamba-Mu, Bapak Pendeta Niko Arwang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta yang Philip Samori, bersama dengan istri kekasih, Ibu Septina Regina Pedai Samori, yang berada di Manokwari. Berkati kedua hamba-Mu, tetap taat setia. Biarlah kedua hamba-Mu dalam kepemimpinan mereka memberikan pengaruh yang positif, baik dalam hidup rumah tangga, baik di manapun mereka dipercayakan, spesial kepada Yayasan Eden House. Tuhan, mereka akan tetap memberi pengaruh yang positif. Terima kasih Bapak, berkati hidup keluarga ini untuk senantiasa mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur buat waktu pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan jumpa kembali pada esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sekali lagi saya ingatkan, mari kekasih-kekasih Kristus, setiap pribadi kita adalah pemimpin. Sebab itu sebagai pemimpin, kita harus hidup memberikan pengaruh yang positif. Bukan sekedar jabatan yang kita terima. Dan ingat, apa yang kita kerjakan, semuanya tertuju bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam NDC.